الشخصين إذا كانت بينهما مناسبة الحال إما صلاحا أو غيره حصل بينهما التزام وميل. Ya. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang rahasia bagaimana hubungan hati antara seseorang. Ya. Dikatakan dalam hadis al-arwah junudum mujannadah. Sesungguhnya roh itu bagaikan pasukan yang berbaris. Ya. Fama ta'arafa fi alamil arwah, siapa yang sudah mengenal di alam arwah sana, ya, iktalafa fi alamil ashbah, maka mereka akan mengenal di alam dunia. Ya. Artinya siapa yang di alam arwah mereka berdekatan, ya, nyambung, berkoneksi, maka nanti di alam asbah, di alam kita sekarang ini pun akan sama tuh ya. Sebagaimana qala Al-Habib Umar ketika mensyarahkan pasal tentang ini, beliau mengatakan dekatnya kita di dunia itu bergantung dekatnya kita di alam ruh. Ya. Makanya kalau kita punya teman, punya CS, punya orang dekat, nah itu pasti di alam ruh kita sudah berdekatan, gitu. Kemarin juga sudah dibahas tentang bagaimana ya seorang laki-laki al-mankus yanfir min rajulil fadil. Seorang laki-laki yang kurang itu akan lari dari laki-laki yang mulia. Ya. Sahibul amal la yajlis illa ya ala sahibil amal. Orang yang tukang beramal ya enggak bakal duduk kecuali sama yang tukang beramal. Sahibut takallum la yajlis illa ma'a sahibit takallum. Orang yang tukang ngomong doang enggak bakal duduk kecuali sama yang tukang ngomong doang. Enggak nyambung gitu. Ya. Orang yang yuhibbul ziarah yajlis ma'aman yuhibbul ziarah. Orang yang suka ziarah duduknya sama orang yang suka ziarah gitu. Makanya kalau kita mau tahu diri kita siapa, ila man tajlis. Sama siapa ente mau duduk? Ma'aman tajlis. Ya. Ila man tuhib. Siapa yang kita cinta, itulah ciri atau gambaran diri kita itu ya. Wadamis yadumul hasif zal majdi, orang yang kekurangan akan mencela orang yang mulia. Itu yang kemarin kita bahas ya. Nah, adapun yang sekarang, wa alam ketahuilah anna syakhsain idza kanat bainahuma munasabatul hal. Ketahuilah bahwasanya syakhsain ya, dua orang pribadi. Ya, syakhsain dua orang pribadi. Idza kanat, apabila ada bainahuma di antara keduanya munasabatul hal, hubungan yang cocok ya akan keadaan atau keadaan yang cocok. Nah, kalau dua orang ada keadaan yang cocok, imma sholahan, baik cocok karena kesolehannya, au ghairahu, atau selain daripadanya, hasala bainahuma iltizamun wa mail, maka terwujudlah di antara keduanya iltizam, ikatan, dan mail, kecondongan tuh ya. Jadi kalau kita sama orang itu ada munasabah, kecocokan, nah baru ada mail, ada kecondongan. Aneh condong tuh main sama dia, aneh demen tuh main sama dia gitu. Nongkrongnya enak, nongkrongnya nyaman tuh ya. Hatta qad la yahisul insanu bihi min nafsihi, sehingga ya terkadang qad la yahissu, tidak merasakan, al insanu, seorang manusia, bihi, dengan kecondongan tersebut, min nafsihi, dari dirinya. Ya sampai-sampai kadang-kadang orang enggak berasa kalau dia itu ada kecondongan dengan orang yang dia cocok itu. Dia enggak ngerasa, tapi cocok aja gitu ya. Farubbama karihal insana zahiran, terkadang seseorang membenci ya seseorang lainnya zahiran, secara zahir ya. Wa tumiluhul munasabah ilaihi batinan, tapi dia memiliki kecocokan yang dia condong kepadanya secara batin tuh ya. Kalau secara zahir nggak demen dia, tapi secara batin ada kecocokan gitu. Wa rubbama angkaral insanu hala sahibihi
Terkadang angkara mengingkari insan seorang manusia hala sahibi, keadaan sahibnya. Ya. Qabla an tash'uran nafsu bil munasabah, sebelum ya, itu jiwa merasakan kecocokan. Tuh ya. Jadi terkadang ada orang mengingkari ya keadaan orang lain karena memang belum ada kecocokan. Fa idza ta'arafat, maka ketika dia mengenal al-anfus, jiwa-jiwa itu udah saling kenal nih, tawafaqat, nah cocok, wa tasaddaqat, ya saling percaya. Itu sama lah kita duduk nih di majelis, kita nggak tahu orang sebelah kita siapa ya kan. Ketika kita lihat kayaknya orangnya biasa aja, nggak cocok sama kita ya, kelihatan nih. Pas kita ngobrol, kita tanya alamatnya, kita tanya hobinya, kita tanya kebiasaannya, sama kita, cocok. Nah itu bisa jadi kayak begitu ya. Ada orang yang kita rasa udah cocok, pas kita ngobrol malah nggak cocok. Ada orang yang kita rasa nggak cocok, tapi pas kita ngobrol cocok gitu ya. Makanya kalau misalnya kita pengen tahu ya bagaimana seseorang, aja ngobrol. Sungai itu kita nggak tahu dalam enggaknya kalau kita kagak turun. Bisa jadi yang kita bilang cetek padahal dalam. Bisa jadi yang kita bilang padahal cetek tuh ya. Nah. Wa alam annal hala idza afratat fil munawa'ati baina syakhsain tanafaratil anfus wa taba'adat tanafuran bayyinan. Ketahuilah annal hal, bahwasanya keadaan, idza afratat, apabila terlalu berlebih, fil munawa'ah, dalam permusuhan, baina syakhsain, antara dua orang, tanafaratil anfus, maka akan semakin jauhlah jiwa tersebut ya. Jadi kalau seandainya antara dua orang ini terlalu berlebihan permusuhannya, maka pun akan berpengaruh, jiwanya akan tanafur, akan menjauh ya. Adat, saling menjauh, tanafuran bayinan, dengan ya kejauhan yang sangat jelas tuh ya. Ini kita bisa lihat orang kalau udah nggak ada sama orang, udah nggak cocok ya, kadang-kadang di mana gitu. Kalau ngumpul bareng nggak pernah bareng, ngumpul bareng nih nggak pernah bareng gitu. Ada orang suka merokok, ada orang nggak suka merokok. Itu kadang-kadang gitu, yang di sono-sono, yang di sono gitu. Ya. Maka fala yastati'u ahadus syakhsain, maka tidak bisa salah seorang dari dua orang tersebut an yuqabilal akhara, menerima orang yang lainnya. Ya, dia nggak bisa tuh terima yang ngerokok, nggak bisa terima yang nggak ngerokok. Lu sono lu ngerokok sosokan lu gitu. Yang nggak ngerokok gitu, lu ngerokok lu gitu, nggak bisa terima. Wadzalika idza tadadat aljibillat fil akhlaq. Yang demikian itu apabila telah berbeda aljibillat, tabiat fil akhlaq, dalam ya akhlak, allati, yang mana tataharraku lahan nafsu, yang mana itu ya digerakkan oleh jiwanya, itu kallu'mi wal muru'ah, seperti ya dalam urusan lu'mi, orang yang buruk, wal muru'ah, orang yang menjaga akhlaknya. Fayakunu ahadu syakhsain, maka menjadilah salah seorang dari dua orang tadi mufritan, berlebihan, fi ahadi hadainil khuluqaini, pada salah satu dari dua akhlak tadi, ya imalum, celak, atau enggak muru'ah, jaga kebaikan, jaga image. Wal akhar fi muqabalatihi kadzalik, dan yang lainnya juga sama, menyikapinya sama. Au ayyakuna ahadu syakhsaini sahibah haqqin, atau keadaan salah satu dari dua orang tadi adalah orang benar nih, tamaman, sempurna, kamalan, ya, perfect. Wayan hatul hal bil akhar, yang satunya jatuh keadaannya bil akhar tanazulan wa ifratan fi tarafil batil, dia jatuh, dia berlebihan dalam sisi kebatilan. Ya. Maka kalau seandainya ada dua orang begitu, yang atau sempurna, yang atau batil, itu fahadani syakhsani, dua orang ini la yastati'ani an yata'amala, kalau bakal bisa muamalah, nggak bakal bisa bekerja sama tuh ya, nggak bakal ya.
Nih kita sebagai ketua nih, sebagai pemimpin harus tahu, ya harus tahu ini. Kalau misal kita nugasin seseorang ya dalam satu tugas, dua orang yang tanafur, ya bayinan itu, dia saling menjauh dengan jelas, itu nggak bakal bisa bekerja sama, nggak bakal rapi urusan kita gitu. Makanya dalam kita menempatkan sesuatu hal itu kita kudu tahu zahirannya kita ngerti, batinnya pun kita paham gitu. Saya contoh, aneh suruh nih, tolong kerja bakti, ente berdua nih sini. Nah, yang dua orang ini yang ngatuknya malas banget, yang ngatuknya rajin, gak bakal akur. Kata yang rajin nih malas banget nih. Kata yang malas, bagus dah begitu loh, biar rajin gitu, gak pernah ketemu. Makanya orang yang beda hati nggak bisa muamalah bersama gitu. Ente mau bikin pondok misalnya berdua, kalau memang nggak ada kesamaan nggak bisa bikin pondok sama-sama. Maka harus ada hal yang menyamakan kita gitu. Nah, yang satu suka bahasa, yang satu suka bahasa, bisa tuh bareng-bareng ya. Tapi yang satu suka bahasa, yang satu suka fikih gitu, gak ketemu gitu. Yang fikih pengennya pondoknya jadi pondok fikih, yang bahasa pengennya jadi pondok bahasa, nggak ketemu gitu ya. Makanya yang menyamakan kita di sini ya sama-sama suka bahasa. Bal yakunu bainahum al-ainat wal bi'at wa taba'ud. Bahkan ada di antara keduanya inat, penentangan, bi'at, sikap menjauh, wa taba'ud, sikap saling benci, saling marah. In tamakkana min idhari dzalik. Kalau keduanya mungkin menampakkan itu. Tuh, kalau seandainya disuruh nampakin apa yang di hatinya, pasti yang muncul penentangan, penjauhan, rasa benci itu, saling benci antara keduanya. Tuh, kalau memang mereka mau nunjukin, ya. Ini kalau seandainya teman-teman mungkin di sini ya saya angkat hatinya, ya kelihatan hatinya, bisa nunjukin, oh udah kacau udah, ya. Ya. Kadang-kadang kita kan nggak nyaman sama orang tapi kita sabar, ya kan ya. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang tapi kita tahan gitu. Ini bagusnya ya. Wa illa fayakunu batinan. Kalau nggak ditunjukkan dalam zahir, maka pastilah dia ada di dalam batin. Tuh ya. Jadi kayaknya sih roman-romannya kagak ada satu perkumpulan yang memang semua sama, nggak mungkin. Ya, semua sama nggak mungkin. Ya, cuman tadi, ya masing-masing kita ini bisa berkumpul, bisa nyatu tadi. Ya. Kalau ada apa tadi munasabah, pasti ada munasabahnya, gitu. Walaupun nggak semuanya sama. Hak Andi di markas, Ujang di markas, Raka di markas. Mungkin kecenderungannya beda-beda, tapi ada satu yang menyamakan itu. Sama-sama suka ngaji, nah itu. Sama-sama cinta dengan guru, sama-sama cinta dengan markas. Itu yang menyatukan gitu. Walaupun ini beda-beda nih, gitu. Nggak mungkin manusia itu sama semua, nggak mungkin. Dalam berbagai macam hal ya nggak mungkin. Selalu Ujang CS sama Raka, nggak mungkin semuanya sama gitu. Makanan yang disuka sama, minuman yang disuka sama, ya perempuan juga sama, wah repot tuh berantem. Ya, ilmu yang disuka nggak mungkin, pasti ada kecocokan gitu. Ya mungkin satu dua hal gitu kan, pasti ada. Nah kalau nggak ada semua, udah kagak nyambung udah. Ya. Kalau kita nggak ada sama sekali kecocokan nih, udah nggak bakal nyambung. Ya, jadi orang bisa duduk bareng karena ada satu dua hal yang sama gitu. Ya. Jelas ya? Ini rahasia, ini maksudnya beliau ini mengungkapkan asror ya, rahasia yang orang mungkin nggak ngeh sampai situ gitu. Wa illam yufrid al-halu baina syakhsain fil akhlaq lam yakun bainahuma hadza tudadu kulluhu. Sekiranya tidak ada ya keadaan yang berlebih antara dua orang dalam akhlak, dalam tabiat, lam yakun bainahuma, maka tidak ada di antara keduanya akan tudod, pertentangan secara keseluruhan tuh ya. Artinya gini, ya, aneh suka bahasa, cuman nggak suka banget, ya. Ujang suka fikih, cuman nggak suka banget gitu, nggak bakalan bentrok.
Yang bentrok tuh kalau banget ini banget pendukung Persija sampai mati, ame Persib sampai mati. Nah ini bentrok pas ini. Tapi kalau ini Persija iya, gue mah asal demen aja, bajunya oranye gue demen gitu. Yang ini gue demen bajunya biru gitu. Udah nggak bakal ribut. Jadi keributan itu terjadi kalau sini fanatik, ini fanatik, ribut baru tuh. Gitu. Ya. Makanya kenapa jamaah antar majelis tuh kadang suka ribut. Terlalu fanatik, terlalu ifrat, berlebihan gitu. Ya, terlalu berlebihan. Makanya tadi dikatakan tadi ya, kalau nggak ada kelebihan, ya dalam masalah akhlak nggak bakal ada pertentangan gitu. Ya. Sayyidina Umar itu sangat-sangat soleh, sangat-sangat tegas, sangat-sangat adil gitu. Makanya nggak bisa duduk sama yang abu-abu, nggak bisa. Karena ini masya Allah beliau nih. Jadi nggak ada yang dekat sama beliau illa soleh, kecuali orang soleh, gitu. Ya. Nggak ada kompromi. Tuh. Sama, ente juga sama. Kalau kita dekat sama semua orang, yang baik kah, yang jahat kah, yang munafik kah, udah gambaran kita nggak punya karakter. Kita nggak punya karakter. Kita tuh ibaratnya yaudah, ya ayo aja gitu, mau maksiat ayo gitu kan, nggak punya karakter. Katakan kita soleh kita nggak kuat. Karena kalau kesolehan kita kuat, karakter kita kuat, akhlak kita kuat, orang yang jahat nggak bakal mau duduk sama kita. Nggak bakal mau duduk sama kita, nggak betah. Kayak saya bilang kemarin nih, orang yang lagi pacaran gitu duduk sama aneh, berteman sama aneh, ngaji sama aneh, pasti nggak betah. Kenapa? Karena bertentangan. Orang yang main slot gitu, orang yang main judi, orang yang main galatama, pasti nggak betah duduk sama aneh gitu. Karena tadi terlalu kuat gitu. Ya. Jelas paham? Akhirnya yang menghindar siapa? Ya mereka sendiri. Bukan saya yang menyuruh mereka jauh, bukan. Saya bilang ayo sini. Syukur-syukur terpengaruh sama kita gitu. Jelas ya? Wa amkana taqarrubuhuma wa ijtima'uhuma, dan memungkinkan keduanya nih tadi bisa dekat, wa ijtima' dan juga bisa kumpul, mudahanatan wa mudajatan. Itu pasti karena mudahana, ngenakin doang atau ngejilat ya. Tuh. Ya. Ada yang dipengen pasti gitu. Ada orang nih yang ngeliat ustadz, wah ustadz kayaknya duitnya banyak nih gitu, main sama ustadz. Ya memang nggak biasa sholat, nggak biasa ibadah gitu. Tapi karena ada yang dipengen, nyambung sama ustadz. Ya mau dipengen, iya. Pokoknya senyum aja lah, iya bener juga ya gitu. Iya iyain aja omongan ustadz tuh terus dia sampai dikasih duit, udah dapet, ya kalau sudah hilang gitu. Jadi bisa aja kemungkinan dua hal yang berbeda duduk bareng, nah pasti ada kepentingan di situ. Ya. Jadi mungkin ada dua hal yang berbeda duduk bareng, kumpul bareng, ya tadi mungkin ada kepentingannya gitu. Jelas? Wahada sirrul khaliqah. Nah, inilah rahasia penciptaan tuh ya. Yang Allah ciptakan, fafham maka pahamilah. Ya. Makanya tadi la yajlisul khalis mukhlis illa ma'al mukhlis. Enggak ada orang ikhlas kecuali duduknya sama orang ikhlas. Karena orang enggak ikhlas, orang riya, duduk sama orang ikhlas kagak betah. Enggak betah. Orang ibadah nyarinya dunia nggak bakal duduk sama orang yang ikhlas, nggak bakal betah. Ya. Orang biasa sedekah karena pencitraan, sama orang sedekah ikhlas nggak bakal duduk bareng dia. Ketika duduk bareng bikin santunan nggak difoto gitu, nggak di share gitu. Kok nggak di share sih? Ya ngapain di share, kan kita yang penting udah tahu. Kalau mau share aja ke donaturnya, nggak usah ke medsos misalnya gitu. Ya, nggak mau dia, karena nggak ngangkat derajat dia, gitu. Nggak ngangkat namanya, dia nggak bisa pansos gitu kan. Nah itu sulit. Jelas ya. Yang tadi pesantren sini, semua orang pada khidmah, pada nyari pahala, pada bantu. Nggak pakai gaji di sini, nggak ada digaji, ya, gitu. Guru ngajar di sini, misalnya ngarepin gaji, gak bakal awet, gitu.
Nah, tadi saya bilang, ya, orang ikhlas kagak bakal duduk sama orang riya. Begitupun orang riya nggak bakal duduk sama orang ikhlas. Mau nyari dunia kerja. Karena saya tegaskan di sini sekarang pondok kita masih begini, belum besar. Kalau mungkin nanti besar, jangan khawatir. Sesuai gitu. Air yang masuk sesuai dengan air yang keluar gitu. Kalau kata Ki Amir Hamzah, pesantren itu duit masuk nggak nentu, nggak jelas, tapi pengeluaran jelas. Ini masak jelas gak? Beli gas jelas gak? Pemasukan dari mana? Itu yang nggak jelas gitu. Ya, Allahu a'lam. Nah itulah pondok kecil. Tapi kalau pondok besar yang memang santrinya udah ribuan dan semuanya berbayar dan sebagainya, itu jangan khawatir gitu. Zolim orang kalau pondok besar seperti itu nggak digaji, zolim gitu. Paling nggak kayak Gontor dah. Semua guru-gurunya dikasih fasilitas, pokoknya cukup. Walaupun nggak mengkayakan, tapi cukup insya Allah gitu. Jelas paham? Ya gitu. Ya kalau ngajar di sini ya ada pernah dulu ya gitu. Berhenti ya mungkin karena itu nggak bisa gabung bareng kita. Karena kita dari awal dididiknya begitu. Dan alhamdulillah ya jalan aja sampai sekarang gitu. Ya. Paham ya? Jadi inilah rahasia yang Allah ciptakan pada makhluknya, fafhamhu, pahamin tuh. Ya. Maka fala tarjuanna naf'a mimman yanfiru qalbuka anhu. Jangan pernah sekali-kali tuh ditegesin ya mu'alif, jangan pernah sekali-kali pakai nun taukid. Fala tarjuanna, jangan pernah sekali-kali engkau mengharapkan an-naf'a, kemanfaatan, mimman, dari orang yang yanfiru qalbuka anhu, dari orang yang hatimu udah lari darinya. Maksudnya paham? Jangan pernah kita berharap kemanfaatan dari orang yang kita udah kagak sepaham, orang yang gak sejalan, orang yang kita benci gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya kalau kita pengen dapat manfaat dari guru kita, sejak awal saya katakan, ya, cintai guru kita. Karena pasti kita dapat banyak hal dari orang yang kita cintai. Ya, paling nggak satu, kalamnya. Kita tuh sama orang yang kita cinta, kalamnya kita tunggu kan? Kita tunggu. Ya, kalau kita kiaskan kepada kekasih perempuan lawan jenis, ya, habis pacaran, habis jadian, pengennya apa? Teleponan. Pengen apa? Ketemuan. Tuh, itulah ciri orang cinta dan pasti manfaat. Kata ceweknya, bang, udah apa bang, jangan minum mulu gitu, bahaya, nggak boleh, agama, idah gitu. Tadinya tukang minum, kata ceweknya nggak boleh minum, udah, kalau abang minum terus udah dah, aku nggak mau lagi ketemu abang. Berarti gak? Manfaat gak tuh cintanya sama cewek itu? Manfaat tuh, sama cewek aja manfaat, padahal dosa. Apalagi sama guru. Udah itu jangan pacaran, tinggal itu perempuan, siap guru tuh. Selamat kita gara-gara cinta kita dengan guru kita gitu. Ya. Paham ya? Jadi jangan pernah harapkan kemanfaatan dari orang yang hati kita lari dari dirinya tuh. Ya. Maka di sini mungkin belum merasa. Kita tuh kadang-kadang kalau jauh rindu ya. Ente nggak mungkin rindu sama ane tiap hari ketemu. Yang rindu tuh yang nggak pernah ketemu, yang jarang ketemu gitu. Nanti ketika ente tugasin ya di masing-masing tempat, mungkin baru berasa tuh iya kangen, udah pengen ngaji gitu. Wajib memang begitulah manusia. Ya. Fahadha babun 'azimun naf'i liman ruzziqa fahmuh. Nah, inilah bab yang besar manfaatnya bagi orang yang diberikan pemahamannya. Tuh. Ini kata mu'alif nih, berarti nggak sembarangan nih bab nih. Cuman kita paham nggak nih maksudnya gitu. Ya. Walam anna man yanfiru qalbuka anhu anna indahu minal muqti laka mithla ma lahu indak. Tuh. Ketahuilah bahwasanya orang yang kau benci, yang hatimu lari darinya, anna indahu, itu bisa jadi di sisinya ada muqt, kebencian juga kepadamu.
mislama lahu indak, seperti apa yang engkau miliki padanya, gitu. Bahasanya gitu ya. Sesungguhnya orang yang engkau gedak, dia juga gedak juga ame ente, kayak ente gedak dia, gitu. Ya. Kita nggak demen orang nih, orang gini mati lah mati kita nih. Itu sebenarnya dia juga sama kita. Cuman dia nggak tunjukin aja, gitu. Fa in qadarta farghab anhu, kalau ente mampu udah menjauh dari dia, gitu. Wa illam yumkinka, kalau nggak memungkinkan bagimu untuk menjauh, ya wa tararta ilai, dan kau terpaksa untuk dekat sama dia, kayak kita kerja kan nggak mungkin kita menghindari orang-orang tertentu kan. Fata'mal fi salahi qalbih, maka berusahalah untuk memperbaiki hatinya kepadamu. Ya. Kita kerja nih, ada orang yang kita gedek. Nah, itu orang juga gedek sama kita sebenarnya, cuman kita nggak sadar. Makanya udah kasih tau beliau nih, gitu. Ini jarang orang bahas nih. Kalau kita gedek sama orang, bisa jadi orang itu sebenarnya gedek sama kita, man dia nggak tunjukin aja. Kalau ente bisa menghindar dah. Kalau ente nggak bisa menghindar, kayak ente di sekolah, ente bisa menghindar tuh di pesantren atau di kerjaan, pasti ketemu dia lagi nih. Udah, sekarang ente perbaiki hati dia kepada ente. Gimana caranya? Nah, gimana caranya perbaiki hati dia biar nggak gedek sama kita? Bi islahi qalbikalah, dengan cara kau perbaiki hatimu kepadanya. Ya. Siapa orang yang kita gedek? Ya. Raka misalnya gitu. Contoh doang Raka nih. Ya. Raka dicintai di sini. Ya. Malaikat aja demen sama dia. Lagi malaikat Israel. Nah, nunggu. Kita gedek nih sama seseorang, masa Raka misalnya. Jangan ente gedekin Raka. Perbaikin hati kita. Ya Allah Raka, ya mungkin nih Raka utusan Allah. Yang Allah utus untuk mengangkat makom saya. Gitu. Kalau nggak ada Raka, aku nggak jadi wali nih. Gitu. Jadi diperbaikin sangkaan kita yang baik-baik tuh. Sampai kita, oh ya Raka, makasih ya Allah. Kalau nggak di markas nggak ada ente nih, markas kagak bakal naik makomnya nih. Gitu. Akhirnya kita ngasih hadiah tuh. Lah, mungkin dibenci sama kita. Tapi berkat kita baik, husnuzon, kita berikan terima kasih, kita ucapkan ini, ntar dia berbalik sama kita tuh, bener datang begitu. Paham ya? Bisa nggak gitu kira-kira? Asal ngerjainnya ikhlas tuh ya. Ini diajarin sama beliau. Kama qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ahsidish syarra min sadri ghairik biqal'ihi min sadrik. Masya Allah. Ahsid, ya, buanglah, hapuslah syar, keburukan, min sadri ghairik, dari hati selainmu, biqal'ihi, dengan mencabutnya, min sadrik, dari hatimu. Ya. Hapuslah keburukan, kejahatan, ya, min sadri ghairik, yang ada di hati orang lain, dengan cara menghapus keburukan itu dari hatimu. Buanglah segala kebencian orang lain dengan cara buang kebencian itu di hati kita. Gitu. Ya. Makanya mungkin kalau orang kok pada gedek sama kita ya, gitu. Mungkin kita gedek sama orang gitu ya, orang gedek sama kita, orang gedek sama, kok banyak banget orang yang gedek sama kita. Mungkin kita ini di hati kita nyimpen gedek sama orang, makanya orang pun akan bertindak yang sama gitu ya. Dan gedeknya kita sama orang karena hati kita sempit, itu pasti. Itu orang yang hatinya sempit gampang marah, gampang emosi, hatinya sempit soalnya. Orang gerah itu gara-gara apa sih? Tempatnya sempit. Ya, kalau tempatnya luas gerah gak? Ya gak, sama, hati sama. Ya, hati itu kayak wadah, ya, kayak ruangan. Kemasukan satu orang belum gerah, kemasukan 2 orang, 3 orang udah mulai gerah, kemasukan 5 orang gerah, apalagi 10 orang. Orangnya itu masalah. Kena satu masalah dia belum gerah, kena 2 masalah, 3 masalah lumayan gerah, sampai 5 masalah gerah banget, panas dah kan, panas, emosi. Tapi kalau hatinya luas, masuk 1 orang nggak gerah, 2 orang nggak gerah, 5 orang nggak gerah, 10 orang nggak gerah, 100 orang nggak gerah. Kenapa?
luas. Allah wasi' sudurana ya Allah. Semoga Allah luaskan hati kita. Makanya kalau kita minta doa, mintanya apa ya Allah? Luasin hati kita. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi kalau kita lapang dada, insya Allah ada masalah juga masih bisa yang itu ya. Wa tariqu dzalika an tumatsila li nafsika syai'an min mahasinih. Nah, caranya gimana sih kalau kita pengen perbaikin hati orang, perbaikin hati kita tadi ya. Bagaimana islah kita punya diri? Tariqu dzalik, caranya an tumatsila, engkau gambarkan li nafsika pada dirimu syai'an min mahasinih, sesuatu dari kebaikannya, sedikit dari kebaikannya. Contoh misalnya tadi Raka, apa kebaikannya? Oh, dia orangnya walaupun begini dia masih baik. Nah, ambil itunya tuh, yang baiknya. Katakan yang buruknya 90, yang atuhnya baik. Ambil yang baiknya. Li'annahu la yakhlul insan min ya makramatin ma, karena enggak ada seseorang manusia yang enggak ada kebaikannya sama sekali. Pasti ada kebaikannya. Sejelek-jeleknya orang, pasti ada kebaikannya. Wa in qolat, meskipun sedikit, wa khafiyat, tersembunyi kebaikannya, mislu saha'i nafsin, seperti ya, dia orangnya dermawan, atau syaja'atin, orangnya berani, atau himyatin, orangnya jaga harga diri. Itu termasuk sifat baik. Fa inna hadhihi sifat katsiran ma taqa fi dzalamatin nas. Ini sifat tadi banyak ada pada orang-orang zalim dan jababiratihim, dan penindas. Yang terlihat nih, orang-orang yang di pejabat tuh, yang orang-orang yang di DPR, mereka kadang-kadang walaupun zalim sama rakyat, tapi kadang suka ngasih sedekah, suka ngasih santunan. Itu yang kita ambil itu, gitu. Preman teh di pasar itu, biar kali galak sama maknya baik. Kadang sama anak bocah dikasih duit itu tong, buat jajan. Itu yang kita ambil itu, kebaikan itu. Jelas. Summa tanasa, ya, khisalahu. Kemudian lupakan ya perangainya adani'ah yang buruk, azami yang tercela. Wa ab'ad ihdaraha min khayalika, jauhkan itu sifat-sifat tadi ya daripada khayalanmu, daripada benak kita. Jauhin tuh yang jelek-jelek, jauhin. Yang bagus-bagus saja. Liyasira mailuka ilaihi ma'lufan, agar menjadi kecondonganmu kepadanya makluf. Ya, terikat tuh ya. Fa innahu iddaka yamil qalbuhu ilaika bihasabi ma saluha lahu min qalbik. Sesungguhnya ya, iddak ketika itu akan condong hatinya kepadamu seukuran atau berbanding lurus dengan benarnya hatimu padanya. Ya, saya pernah bikin status tuh ya. Cintanya kita sama seseorang berbanding lurus dengan cintanya orang sama kita. Li'anna nufus tutali'un nufus, karena jiwa akan memandang jiwa, wa yakhus ba'duha bi ahwalil ba'd, dan sebagiannya akan merasakan keadaan sebagiannya. Fa hiya sari'atu taqallub, itu sangat cepat berbolak-baliknya. Wa takhtalif 'alaiha al-atwar, dan ya berbeda-beda atasnya ya terkadang gitu ya. Nah, jelas ya. Jadi cara kita memperbaiki orang biar suka sama kita, caranya gimana? Kita dulu yang perbaiki ke dia. Dengan kita lihat kebaikannya, buang keburukannya, insya Allah terbalik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.